Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, anak-anak, kita mulai materi pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang kurikulum. Nah, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat atau suatu rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas belajar mengajar. Jadi, kurikulum ini sangatlah penting bagi suatu lembaga pendidikan. Nah, di SMP Islam Raudhatun Nasyiin ini kita sudah menerapkan kurikulum 2013. Di mana kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Nah, pada kurikulum 2013 terbagi atas dua kelompok mata pelajaran, yaitu mata pelajaran kelompok A, antara lain ada PAIBP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kemudian ada PKN, Pendidikan dan Kewarganegaraan, yang ketiga ada Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA dan IPS. Kemudian mata pelajaran kelompok B, antara lain ada Seni Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, dan Prakarya. Lalu ada satu tambahan mata pelajaran muatan lokal, yaitu Bahasa Daerah. Nah, lanjut kita ke penilaian pada kurikulum 2013. Ini yang harus kalian pahami dan harus tahu anak-anak ya, apa saja sih yang dinilai oleh Bapak Ibu guruku. Nah, itu kalian harus paham. Di sini pada kurikulum 2013 mencangkup 4 aspek penilaian, yaitu yang pertama sikap spiritual atau KI1. Kompetensi inti yang pertama yaitu tentang sikap spiritual. Contohnya bagaimana? Bapak Ibu guru akan menilai tentang berdoa kalian, kemudian beribadah kalian, toleransi dengan teman. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sikap sosial. Sikap sosial ini adalah KI2, kompetensi inti yang kedua, yaitu contohnya seperti kalian bersikap peduli kepada teman, mau berbagi, kemudian bertanggung jawab, disiplin, datang tepat waktu, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu aspek pengetahuan. Yang dinilai adalah dari penugasan, nilai-nilai tugas kalian, kemudian penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Yang terakhir, yang keempat adalah aspek keterampilan. Nah, yang dinilai adalah keterampilan kalian ketika kalian dapat berbicara di depan umum. Nah, presentasi di depan umum, atau dari nilai proyek kalian, dari nilai praktek kalian. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi mungkin hanya itu pengenalan kurikulum yang paling dasar supaya kalian dapat paham apa sih yang dimaksud dengan kurikulum itu. Pernah dengar saya, apa ya kurikulum? Nah ya. Oke anak-anak, cukup sekian untuk materi pembahasan kita yang pertama tentang pengenalan kurikulum. Kita lanjut ke materi pembahasan yang kedua. Baik anak-anak, kita mulai materi kita yang kedua, yaitu cara belajar yang efektif pada masa pandemi COVID saat ini. Nah, sebelum melangkah ke cara belajar efektif, kita harus mengenal dulu pembelajaran yang akan kita pakai. Ya, di sini ada dua sistem atau dua metode, yaitu yang pertama metode daring dan yang kedua metode tatap muka terbatas. Nah, pembelajaran daring dalam jaringan berarti selalu menggunakan internet ya anak-anak ya.
Di sini ada beberapa macam hal yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran daring. Seperti yang pertama itu kelas maya atau kelas digital. Biasanya pada WA Group, nah itu sudah termasuk ke dalam kelas maya atau kelas digital. Langkah dasar yang sudah kalian lakukan sekarang, kalian sudah daring loh ya berarti ini. Nah, kalian sudah masuk di WA Group kelas masing-masing. Kemudian kelas maya atau kelas digital yang lain adalah Google Classroom. Google Classroom ini nantinya akan kalian laksanakan setelah MPLS selesai. Ya, kalian bisa mengunduh di Play Store di HP kalian masing-masing. Tinggal mengunduh Google Classroom dan silakan gabung kelas. Ya, nanti akan Bunita beri di akhir materi ini akan Bunita beri bagaimana cara tutorial gabung grup di Google Classroom. Ya, kemudian yang ketiga kelas maya yang lain adalah Edmodo. Nah, itu beberapa platform atau portal yang biasanya dipakai pada saat pembelajaran daring. Dan yang kedua adalah kelas meeting atau meeting digital, biasanya memakai portal Zoom Meeting, Google Meeting, atau masih banyak lagi. Dan yang ketiga, pembelajaran daring yang dilakukan biasanya ketika kalian menonton video-video pembelajaran di YouTube. Ketika kalian belajar materi di YouTube, nah itu kalian sudah melakukan pembelajaran daring ya anak-anak ya. Nah oke, untuk yang kedua yaitu metode pembelajaran tatap muka terbatas. Untuk ini kita memang belum diizinkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto karena memang saat kondisinya seperti ini dan diharapkan kita dapat terus belajar di rumah, tetap bersekolah walaupun dengan kondisi daring. Nah, jika nanti ada perubahan, ada surat resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto bahwa kita sudah diizinkan masuk sekolah, bukan berarti kita harus mengabaikan protokol kesehatan. Kita tetap mematuhi aturan itu. Ya anak ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau air mengalir, kemudian menjaga jarak, tidak berkerumun. Nah, itu harus kita patuhi, ya. Lalu ketika sudah masuk nanti, satu kelas itu tidak boleh full siswanya, dibatasi itu maksimal hanya 20 orang saja. Kemudian lama belajar kalian di sekolah nanti itu tidak boleh lebih dari 3 jam ya. Dan nanti pasti ada kombinasi antara daring dan tatap muka untuk kombinasi pembelajarannya ya. Paham ya anak-anak ya tentang pembelajaran yang akan kita pakai nanti. Nah, kita langsung masuk ke bagaimana sih cara belajar yang efektif itu pada masa pandemi COVID saat ini. Nah, yang pertama yaitu gunakan kuota HP kalian dengan bijak. Bisa apa tidak ya kalian? Jujur, apa yang kalian lakukan ketika memegang handphone? Nah, kalian pasti ada yang bermain game Mobile Legends. Ya apa tidak? Betul kan? Nah, lalu ada lagi yang bermain game Free Fire. Nah, yang cewek biasanya suka sekali menonton drama Korea. Nah, itu salah satu hal yang sangat tidak bijak ketika menggunakan kuota HP kalian. Ya, Bunita sangat mengharapkan kalian untuk lebih bijak menggunakan kuota HP kalian. Selesaikanlah tugas daring kalian terlebih dahulu. Jangan sampai nanti ketika ditanya oleh Bapak Ibu Guru di WA pribadi oleh Bapak Ibu Guru, kenapa kok tidak menyelesaikan tugas? Kenapa kok belum setor? Nah, jawaban kalian apa? Jawaban kalian adalah kuota saya habis, Bu. Tidak ada paketan, Pak. Nah, itu alasan yang sangat tidak masuk akal. Karena kalian mendahulukan game kalian, tidak menghiraukan kewajiban kalian terlebih dahulu. Di sini Bunita sangat minta sekali untuk
hematlah kuota kalian ya, dihemat, dipakai dengan bijak kuota HP-nya. Itu cara belajar efektif yang pertama. Yang kedua yaitu metode mempersingkat atau metode merangkum sendiri dengan istilah-istilah kalian sendiri. Contohnya bagaimana ya? Contohnya begini, jika ada Bapak Ibu guru yang memberikan materi, itu bisa kalian catat sendiri di buku kalian dengan bahasa kalian sendiri atau dengan diberikan suatu warna catatan itu, diberi stabilo. Nah, apa-apa saja yang penting. Tidak semua ditulis, tidak, yang penting saja. Nah, itu cara belajar yang kedua, ya. Cara belajar efektif yang ketiga yaitu dengan mengerti, ya, mengerti pelajaran tersebut, bukan menghafal. Seperti halnya di pelajaran matematika, kita harus mengerti dulu. Bagaimana caranya? Ya kita mencoba dari banyak-banyak soal, kita berlatih. Nah, kita mencoba latihan itu kan, lama-kelamaan kita akan mengerti. Nah, cara belajar efektif yang keempat yaitu belajar memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Ya, jika terbatas akan kuota, kalian dapat belajar kelompok dengan teman kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kuota kalian tidak ada, ya, atau habis, kalian dapat ke sekolah, ya. Bapak Ibu guru akan membantu kalian, ya, untuk kalian dapat menyelesaikan tugas daring itu dengan baik. Ya, itu caranya, memanfaatkan fasilitas yang tersedia di sekitar kalian. Jangan sampai alasan kuota saya habis, paketan saya habis, makanya saya tidak mengerjakan tugas, Pak. Tidak boleh seperti itu. Kalian punya solusi atau alternatif yang lain. Ya, insya Allah kalau kalian ke sekolah pasti kita bantu. Bapak Ibu guru kalian akan membantu kalian menyelesaikan tugas. Ya. Kemudian cara belajar efektif yang terakhir yaitu belajar itu dapat dengan siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Nah, ingat, itu dimanfaatkan dengan baik. Belajar dengan siapa saja. Nah, di rumah kalian bisa dengan kakak, dengan saudara, ataupun dengan teman. Nah, bisa belajar mulai dari pagi atau siang saja atau malam hari saja. Cukup 1 jam, 2 jam. Nah, ya, itu mungkin cara belajar yang efektif pada saat masa pandemi COVID-19 saat ini. Jadi Ibu harapkan kalian dapat menerapkannya dengan baik di rumah. Ya anak-anakku ya, sekian materi. Nah, mungkin itu dari Bu Nita tentang materi kita kali ini, pengenalan kurikulum dan cara belajar efektif pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Semoga materi yang kita sampaikan dapat kalian pelajari, dapat kalian pahami di rumah. Ya, Bu Nita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.